Pemirsa, polisi melepaskan tembakan peringatan saat meringkus pelaku curanmor di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pelaku yang merupakan residivis ini terpojok tak berkutik saat digelandang polisi. Ayo, buru. Diam. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan melepaskan tembakan peringatan saat mengejar pelaku curanmor yang berusaha kabur di Desa Pamorah, Kecamatan Traga, Kabupaten Bangkalan. Pelaku inisial AWM yang terkepung tak berdaya diringkus polisi. Residivis kasus serupa yang sempat menjalani 2,5 tahun penjara di Rutan Bangkalan akhirnya digelandang ke Mapores Bangkalan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan pencurian kendaraan bermotor di halaman kantor PMI Bangkalan. Dalam aksinya, pelaku pura-pura sibuk telepon sambil amati kondisi sekitar. Pelaku juga beraksi di salah satu rumah warga di Bangkalan. Tersangka AWM ini merupakan residivis kasus curas ranmor yang pernah kami tangkap di tahun 2020. Yang bersangkutan juga pernah melakukan di beberapa TKP termasuk di Surabaya. AWM dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu satu pelaku lain, teman AWM. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Terpergok hendak mencuri motor, residivis curanmor di Bogor, Jawa Barat kabur dari kepungan warga dengan bersembunyi ke atap rumah. Setelah bertahan cukup lama, pemirsa, pencuri tersebut akhirnya berhasil diamankan petugas. Meski sudah mendapat pengawalan petugas kepolisian, seorang residivis curanmor yang kembali berulah ini tetap mendapatkan bau mentah dari puluhan warga yang geram di kawasan Abesin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas juga sempat kewalahan dengan banyaknya jumlah warga yang emosi hingga akhirnya pelaku berhasil dievakuasi ke Mapolsek Bogor Tengah. Ayo turun. Itu yang baju putih itu. Maling. Maling, woi. Ampun. Bahkan sebelumnya, pelaku sempat menghindari kepungan dengan cara berpindah dari atap ke atap rumah warga lainnya. Pelaku kabur usai dikejar warga, tertangkap basah kedapatan mencuri motor yang tengah terparkir. Kini, polisi tengah memburu salah satu rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara menjadi korban pengeroyokan saat mengambil motornya yang sempat digadai. Ya, istri korban histeris, pemirsa, saat pelaku yang membawa senapan angin mengancam dan menganiaya korban. Ini lakiku dikerjain orang ini. Kak, ini kenapa berkaitan dengan aku? Aku tidak mau tahu. Sejumlah pria mendatangi dan mengamuk di rumah Haidir Siregar, warga Jalan Panglima Polem, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Salah satu di antaranya bahkan membawa senapan angin untuk mengancam dan menghakimi Haidir. Istri korban yang tidak tega melihat suaminya diserang langsung histeris. Ia meminta pelaku menghentikan perbuatannya karena korban sebelumnya juga sempat dikeroyok hingga mengalami luka memar di tubuhnya. Menurut korban, kasus kekerasan yang dialaminya terjadi setelah ia mengambil motor miliknya yang digadai kepada pelaku. Atas kasus tersebut, korban telah melaporkan para pelaku ke polisi dan korban juga telah melakukan visum ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, seorang pria yang diduga hendak mencuri barang di dalam mobil justru terkunci di dalam mobil korbannya ini di kawasan Tegal, Jawa Tengah. Iya, pemirsa, pelaku yang gagal mencuri akhirnya menanggung malu dan dikerumuni oleh warga. Aksi percobaan pencurian di Kecamatan Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah berakhir lucu. Sang pencuri justru terperangkap di dalam mobil.
Kejadian berlangsung sekitar pukul 5 pagi, pencuri masuk lewat pintu belakang mobil. Tiba-tiba suara alarm mobil berbunyi membuat warga sekitar terbangun. Pemilik mobil yang terkejut lalu keluar rumah dan mendapati pencuri terkurung di dalam mobilnya. Pelaku yang sudah berada di dalam mobil mencoba melarikan diri lewat pintu kanan. Namun apes, pintu itu tak bisa terbuka karena terhalang pagar besi hingga pencuri terkunci dan tak bisa kemana-mana. Sementara di luar warga sudah berkerumun menyaksikan pencuri apes tersebut. Saat diamankan warga, pelaku membawa besi panjang yang diduga untuk mencongkel pintu mobil. Pemilik mobil sudah beberapa kali kehilangan barang-barang hingga uang tunai di dalam mobil. Pelaku pencurian kemudian dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Seorang pemuda di Kabupaten Tangerang, Banten tega membunuh ayahnya hanya karena tidak diberi uang untuk membeli rokok. Usai pemeriksaan, pemirsa diketahui pelaku mempunyai riwayat gangguan jiwa. Pria berinisial MS, 38 tahun, warga Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten tega membunuh ayahnya. Korban ditemukan tewas pertama kali oleh istrinya yang baru saja pulang bekerja dan terkejut melihat korban tergeletak di lantai bersimbah darah di dalam kamar. Sementara pelaku yang berada tidak jauh dari rumah kemudian diamankan warga sambil menunggu pihak kepolisian dari Polsek Mauk datang ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pembunuhan dipicu pelaku kesal lantaran tidak diberi uang oleh korban untuk membeli rokok. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku diketahui mempunyai riwayat gangguan kejiwaan. Untuk memastikan hal itu, polisi berencana akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku. Hasil penyelidikan sementara bahwa motif adalah anak atau pelaku yang diduga pelaku kesal kepada ayahnya karena sebelumnya, berhari-hari sebelumnya meminta uang untuk membeli rokok. Tapi karena tidak ada uang, bapaknya tidak memberi uang tersebut sehingga kesal. Sehingga pada hari H, yaitu 17 Oktober itu, melakukan pemukulan dengan cara memukul bagian wajah kepada bapak korban pada saat tidur. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan kejiwaan untuk menentukan status hukum bagi pelaku. Pemirsa, komunitas ojek online hari ini gelar apel keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di area Silang Monas. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya pemirsa disampaikan oleh jurnalis Ayus Hadisti di lokasi. Selamat siang Hadisti, seperti apakah dan berapa masa yang hadir saat ini di sana? Ya, selamat siang Pram, Ayah dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa Kapolda Metro Jaya hari ini menggelar kegiatan apel ojol Kamtibmas yang digelar di lapangan Monas. Tadi untuk kegiatan ini digelar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan situasinya saat ini kegiatan apel ojol Kamtibmas ini sudah selesai kurang lebih tadi sekitar 30 menit yang lalu. Dan kegiatan apel ojol Kamtibmas tadi ini juga dipimpin secara langsung oleh Kapolri Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Dan untuk kegiatannya juga ini tadi diikuti oleh mencapai 400.000 pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi atau dari berbagai elemen. Di mana memang untuk kegiatan ini dilakukan usai Polda Metro Jaya membentuk ojol Kamtibmas yang memang mengajak pengemudi ojek online ini sama-sama untuk bersinergi bersama kepolisian menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan tadi juga dari Kapolri sendiri Irjen Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan ataupun menyambut baik adanya sinergi antara komunitas ojek online bersama dengan pihak kepolisian. Dan untuk lebih lengkapnya pernyataan dari Jenderal Polisi Listio Sigit berikut selengkapnya. Alhamdulillah hari ini di 1 tahun pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo Gibran, hari ini teman-teman ojol, komunitas ojol melaksanakan kegiatan aksi dalam bentuk yang lain, yaitu
bentuknya adalah apel ojol jaga Kamtibmas dengan mengusung tema Jaga Jakarta bersama Polda Metro Jaya. Apel ini diikuti oleh kurang lebih 10.000 teman-teman komunitas ojol dari 10 elemen, dan saya juga mendapatkan laporan bahwa yang ikut total sebenarnya hampir 400.000. Namun demikian nanti akan kita atur secara bertahap baik oleh Polda ataupun Polres jajaran. Tentunya kami Polri menyambut baik apel ojol Kamtibmas ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri dan teman-teman komunitas ojol dalam menciptakan stabilitas Kamtibmas. Peran teman-teman ojol tentunya akan sangat penting bagi Polri untuk bisa bekerja sama dalam upaya-upaya melakukan pencegahan kejahatan. Ya, itu dia Pram, Ayah, dan juga pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, di mana memang menyambut baik adanya sinergi antara komunitas ojek online bersama dengan kepolisian ini yang memang ditujukan untuk sama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan untuk kegiatan ini memang tadi juga bertemakan Jaga Jakarta, di mana dalam rangkaian kegiatan tadi juga Kapolri secara simbolis ini memberikan rompi dan juga helm kepada perwakilan dari pengemudi ojek online ini. Memang ini sebagai bentuk simbolis bahwa sudah bersinergi antara pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi ini bersama juga dengan pihak kepolisian. Nah, kemudian tadi juga dilanjutkan dengan adanya pembacaan deklarasi yang diikuti oleh seluruh pengemudi ojek online yang tergabung dalam ojol Kamtibmas ini, di mana kurang lebih isi deklarasinya ini adalah terkait bagaimana komitmen dari pengemudi ojek online ini untuk terus mendukung kepolisian dan juga sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, serta juga mendukung penuh program-program dari pemerintahan. Dan kalau situasi saat ini sudah selesai, begitupun juga kalau lalu lintas di sekitar Monas juga ini sudah mulai kembali normal untuk dilewati secara umum. Pram, Ayah. Baik, Adisti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari kawasan Silang Monas. Selamat bertugas kembali.